Shalom semua, bagaimana keadaan setiap saudara? Mengucap syukurlah saudara jika kita masih ada sampai detik hari ini. Saya terus berdoa, biarlah setiap saudara dalam masa-masa ini, biarlah setiap saudara sungguh-sungguh semakin mengasihi Tuhan. Nah saudaraku, jika kita perhatikan, ada suatu pesan Tuhan yang sangat kuat yang disampaikan melalui hamba-hambanya, yaitu pesan bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali itu sudah sangat dekat. Dan sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, akan tiba waktunya seluruh bumi akan mengalami pencurahan Roh Kudus dan lawatan Tuhan yang terbesar sepanjang sejarah, yang akan mengakibatkan pertobatan jiwa-jiwa dan bangsa itu terjadi. Ini yang sering kita sebut peristiwa Pentakosta ketiga, saudaraku. Nah, tidak bosan-bosannya, saya sering kali mengingatkan pesan Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambanya dengan tujuan agar kita, saudara saya, terus ingat dan terus berdoa untuk janji Tuhan tersebut. Salah satunya adalah William Seymour. Dia adalah tokoh Pentakosta kedua, seorang Afro-American. Nah, pada waktu tahun 1906 terjadi peristiwa Pentakosta kedua, Azusa Street Revival. 3 tahun setelah revival itu terjadi, sekitar tahun 1909, Tuhan tuh berpesan kepada William Seymour bahwa 100 tahun ke depan, yang artinya hari-hari ini saudara, itu akan terjadi suatu pencurahan Roh Kudus dan kemuliaan Tuhan atau Shekinah Glory yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat dari Azusa Street Revival. Nah saudaraku, hamba Tuhan yang berikutnya bernama Russell Evans dari Planet Shakers. Dia melihat api Roh Kudus itu dicurahkan atas Indonesia. Kemudian dalam penglihatan tersebut itu Tuhan akan bangkitkan rumah-rumah pujian yang akan menghancurkan tembok-tembok musuh dan akan menggoncangkan surga. Kemudian dia melihat jutaan anak-anak muda itu berkobar dalam api dan cinta mati-matian akan Yesus. Kemudian anak-anak muda ini akan melayani bangsa mereka seperti tidak pernah dilihat atau terjadi sebelumnya. Kemudian Russell Evans juga melihat api. Ada awan dan cahaya kemuliaan Tuhan yang mulai menjalar keluar dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Seorang hamba Tuhan yang lainnya bernama Rick Riding. Beliau mempunyai menara doa di Yerusalem. So ketika dia berdoa, dia melihat kembali ada sebuah gelombang kegerakan Tuhan dimulai. Gelombang kegerakan Tuhan dimulai, yaitu dilihat gelombang tsunami penyembahan dari Indonesia. Perhatikan saudara, ada gelombang kegerakan Tuhan dimulai, yaitu gelombang tsunami penyembahan itu dimulai dari Indonesia yang akan melanda seluruh bangsa dan kembali ke Yerusalem. Dalam penglihatan tersebut dilihat ada gelombang tsunami rohani yang bangkit. Dan gelombang tsunami rohani ini saudara, itu menghancurkan tembok-tembok yang dibangun oleh iblis untuk menghambat gelombang kegerakan Tuhan yang akan terjadi. Kemudian kembali dilihat selanjutnya bahwa gelombang penyembahan ini itu tidak dapat dibendung dan menghancurkan setiap tembok-tembok raksasa sampai yang paling akhir. Nah saudaraku, saat ini gereja Tuhan di seluruh dunia itu sedang menantikan janji Tuhan, yaitu Pentakosta ketiga. Ini adalah suatu masa di mana pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir itu terjadi. Untuk itulah saudara, untuk itulah kita harus sungguh-sungguh menangkap isi hati Tuhan. Dan terus merendahkan diri dengan berdoa ditambah puasa dengan tidak jemu-jemu. Sampai kapan? Sampai pencurahan Roh Kudus itu dan lawatan Tuhan terjadi. Pertobatan bangsa terjadi on time atas Indonesia. Saudaraku, saya sangat-sangat percaya akan tiba waktunya seluruh bumi Indonesia, seluruh bumi akan mengalami lawatan Tuhan yang terbesar dalam sepanjang sejarah manusia. Seperti pesan Tuhan di kitab Joel 2. Dan di peristiwa-peristiwa lawatan Tuhan dan pencurahan Roh Kudus sepanjang sejarah saudara, itu diperlukan atau ada persiapan-persiapan yang harus terus dilakukan sebelum terjadinya pencurahan Roh Kudus dan pertobatan jiwa besar-besaran. Semua dimulai dari hamba-hamba Tuhan. Para pelayan Tuhan, tidak cukup sampai mereka saja, tapi sampai seluruh jemaat harus sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan suruh. Nah saudaraku, ada beberapa hal yang gereja Tuhan itu harus terus lakukan. Yang pertama yang gereja Tuhan harus terus lakukan adalah hidup
dalam pertobatan dan hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di kitab Lukas 21, saudara, ayat 34 sampai 36. Lukas 21, 34 sampai 36, firman Tuhan katakan, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Ayat 35, "Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini." 36, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa." Saya ulangi, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu dapat tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Hal yang berikutnya, saudara, selain kita harus terus hidup dalam pertobatan dan hidup dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu terus berdoa untuk pencurahan Roh Kudus, terus berdoa untuk lawatan Tuhan dan pertobatan jiwa-jiwa. Nah, kalau sekarang ya, kondisi sekarang, jika kita melihat kenyataan keadaan yang terjadi di sekitar kita, memang seperti ini, saat ini keadaannya terjadi sepertinya kebalikan dari rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan katakan akan terjadi pertobatan jiwa-jiwa, akan terjadi lawatan dan segala macamnya. Tetapi mungkin kita saat-saat ini, gereja Tuhan melihat kebalikan dari semua rencana Tuhan. Memang data kenyataan kondisi dunia dan manusia yang terjadi saat-saat ini, memang terjadi seperti nubuatan-nubuatan yang juga tertulis dalam Alkitab. Hari-hari terakhir yang namanya bencana, namanya pandemik, penyesatan, kejahatan, kekerasan, kemurtatan, kedurhakaan, itu memang semakin meningkat. Semua itu diizinkan. Sehingga di Matius 24 dikatakan, sehingga kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Saudaraku, saya terus berdoa supaya setiap saudara tetap on fire, on fire, on fire. Allah mengizinkan penderitaan, hukuman terjadi. Itu sebagai akibat dari dosa-dosa manusia yang meningkat, mencapai puncaknya. Dan juga iblis yang diizinkan pekerjaannya untuk membutakan pikiran orang yang tidak percaya dan menguasai kehidupan manusia. Saudaraku, di sini saya akan berikan contoh di Alkitab. Zaman Nabi Elia dan Raja Ahab, 1 Raja-Raja 18. Nah saudaraku, latar belakang keadaan bangsa Israel saat itu kurang lebih mirip dengan kondisi keadaan manusia akhir zaman. Akibat dosa, kejahatan, kemurtatan, pemberontakan terang-terangan, kekerasan hati terhadap perintah-perintah Allah yang semakin parah dan membawa kepada penyembahan berhala, itu mengakibatkan hukuman Tuhan itu turun. Akibat ketidaktaatan dan ketidaksetiaan Israel, saudara. Nah, di tengah-tengah kondisi manusia yang murtad, padahal rencana Tuhan atas bangsa Israel itu sungguh luar biasa. Umat pilihan Tuhan yang akan diberkati, yang akan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Itu seperti kebalikan semuanya. Di tengah-tengah kondisi manusia yang murtad, masa kekeringan dan hukuman Tuhan yang terjadi, pada waktu itu masih ada orang yang masih tetap sungguh-sungguh hidup taat, melakukan perintah-perintah Tuhan, dan tetap setia. Taat dan setia mengikut Tuhan. Salah satunya adalah Nabi Elia tersebut, saudara. Elia, dia memiliki beban pikiran dan perasaan Tuhan yang sama ketika melihat kondisi manusia dan bangsanya yang murtad, yang tidak mau kenal Tuhan, yang menyembah berhala. Hati Elia sama seperti hati Tuhan. Elia ingin membalikkan hati Israel kembali menyembah kepada Allah yang benar dan hidup. Nah saudaraku, untuk membuat hati suatu bangsa itu bertobat, Elia itu tidak bisa melakukan dengan cara-caranya dia atau cara-cara logika manusia. Tapi Elia melakukan semuanya itu dengan tuntunan Tuhan dan caranya Tuhan. Apa yang Elia lakukan? Elia membangun mezbah. Dia berdoa. Mempersembahkan persembahan yang mahal bagi Tuhan agar kemuliaan Tuhan turun. Nah saudaraku, ketika api Tuhan turun, apa yang terjadi? Itu pertobatan bangsa terjadi seketika. Massal, besar-besaran. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39 saudara.
1 Raja-Raja 18, 36-39, firman Tuhan katakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya apa? Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ketika segala sesuatunya dilakukan oleh Elia. Ayat 38, firman Tuhan katakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dicilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Pada waktu ini saudara, ini terjadi suatu pertobatan massal besar-besaran ketika api Tuhan turun. Nah, saat ini kita perlu ingat, hari-hari terakhir ini merupakan masa-masa peperangan rohani yang sangat besar, dan ini juga masa-masa penyaringan. Di sini saudara, kita tuh harus mengerti, sebagai gereja Tuhan kita harus mengerti, jika kita berbicara mengenai peperangan rohani yang besar, ini kita berurusan dengan alam roh tingkat tinggi. Nah, dalam menghadapi hal-hal tersebut, peperangan roh atau peperangan rohani tingkat tinggi, dalam menghadapi hal-hal tersebut, kita harus mengerti bahwa peperangan rohani hanya dapat dimenangkan di alam roh juga. Jadi, hal ini dapat terjadi, peperangan rohani dapat dimenangkan, ini dapat terjadi ketika kita bersama-sama naik dan masuk lebih dalam lagi, dalam level hadirat Tuhan yang lebih lagi. Jadi kembali saya ingatkan, sama seperti zaman Nabi Elia, hanya api Tuhanlah yang dapat membuat bangsa Israel itu bertobat. Hal yang sama untuk saat ini. Untuk terjadinya pertobatan bangsa Indonesia. Untuk terjadinya pertobatan generasi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Dalam menyelesaikan masalah yang ada saat ini yang dunia hadapi, memang tidak ada satu cara manusia yang dapat mengubahkan keadaan saat ini. Kita tidak bisa memakai cara atau teori-teori, cara pemikiran logika manusia. Artinya saudara, memang tidak ada cara lain selain saudara dan saya harus sungguh-sungguh memakai caranya Tuhan. Yaitu dengan apa? Dengan mendatangkan api Tuhan, Third Pentecost, pencurahan Roh Kudus. Dengan mempercepat pencurahan Roh Kudus dan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, saya sangat percaya Indonesia pasti mengalami lawatan Tuhan yang terbesar. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir saudara, apa yang harus saudara dan saya lakukan dalam masa-masa ini harus terus kita lakukan adalah berdoa. Terus berdoa untuk kesejahteraan kota, bangsa di mana kita tinggal. Nah saudaraku, di kitab Yeremia 29 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah saudaraku, Tuhan menempatkan kita di Indonesia itu bukan tanpa alasan. Tidak ada suatu kebetulan saudara saya ada di Indonesia. Supaya apa? Saudara saya, kita sungguh-sungguh berdoa bagi Indonesia. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh untuk lawatan Tuhan, untuk pertobatan bangsa, untuk Indonesia, saya percaya surga mendengar. Dan waktu kita berdoa untuk kesejahteraan kota dan bangsa, kesejahteraan itu juga terjadi di tengah-tengah saudara. Nah saudaraku, kembali saya ingatkan, menghadapi kondisi saat ini, hanya lawatan Tuhan sajalah yang sanggup mengubahkan keadaan suatu bangsa. Untuk itu, bagi setiap kita yang mengerti musim yang Tuhan sedang kerjakan, tuntunan Tuhan yang sangat kuat hari-hari terakhir ini adalah Tuhan menyuruh umatnya untuk bersatu hati dalam unity. Untuk apa? Berdoa lebih lagi. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk pencurahan Roh Kudus.
Berdoa untuk pertobatan generasi. Berdoa untuk pertobatan bangsa. Ayo saudara, ayo saudara. Dimanapun kau berada, dimanapun kau melihat, engkau mengikuti kebaktian ini. Ayo terus lakukan dengan setia, tanpa jemu-jemu. GBI Gatot Subroto saat ini juga meresponi. Dengan memasuki masa-masa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau meresponi dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan suruh. Saya juga berdoa dan mengajak setiap saudara. Ayo responi. Responi dengan sungguh-sungguh. Ajak lebih banyak orang untuk sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa dengan tekun dan tanpa jemu-jemu. Ditambah dengan apa? Puasa demi puasa. Sampai rencana Tuhan terjadi atas Indonesia. Haleluya. Nah saudara, mari saat ini saya berdoa bagi setiap saudara. Biarlah saudara sungguh-sungguh hari-hari ini. Engkau sungguh-sungguh menangkap isi hati Tuhan. Engkau menangkap apa yang Tuhan rindukan. Engkau menangkap isi pikiran Tuhan. Hati Tuhan sungguh-sungguh. Supaya apa? Waktu kita meresponi sungguh-sungguh ini. Saya percaya di setiap rumah yang ada. Di setiap tempat tinggal yang ada. Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus akan terjadi secara on time dan luar biasa di tengah-tengah saudara. Berdoa. Berdoa. Minta open heaven. Berdoa. Minta surga terbuka atas rumahmu. Atas kotamu, atas bangsa ini. Berdoa, berdoa. Hina ya ralabu ya ralaba syata kata ya ralabu ya ralaba. Hina ya ralabu ya ralaba syata kata ya ralabu ya ralaba kata ya ralaba. Ralaba ralabu ya ralaba 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 ralaba. Biarlah surga terbuka, surga terbuka, surga terbuka, surga terbuka atas Indonesia. Biarlah Tuhan, malaikatmu naik turun atas Indonesia Tuhan. Dan biarlah rencanamu terjadi on time atas Indonesia. Di setiap rumah yang ada Tuhan. Curahkan rohmu Tuhan. Curahkan rohmu lebih lagi double portion Tuhan. Terima. Terjadi dalam nama Yesus. Surga terbuka. Surga terbuka. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, third Pentecost, Pentakosta yang ketiga, pencurahan Roh Kudus yang terbesar terjadi on time. Terjadi on time atas Indonesia. Kami akan melihat Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Pengurapan-Mu terus mengajar setiap kami Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pengurapan penuh setiap rumah yang ada. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.